Okay, all right. We're gonna continue our lesson. Let's put our class in this afternoon by praying according to trust one another. Let's pray begin. Okay, alright. Kemarin kita sudah mempelajari tips untuk mengerjakan structure unwritten expression dari lesson berapa kali? 6, 7, 8 ya. 6, 7, 8, 9. Nah, kita ulas sebentar materi yang sudah kita pelajari. Oke, di lesson yang ke-6 ya. Oke, di lesson yang ke-6 kemarin kita mempelajari bentuk coordinate conjunction dengan benar. Nah, coordinate conjunction itu apa saja? For artinya karena and dan nor dan tidak but tapi or atau yet namun so sehingga. Oke, nah ketentuannya coordinate connector ini ketika menghubungkan klausa subject verb ya, maka konektor harus didahului oleh yang namanya koma. Jadi konektor harus didahului oleh yang namanya contoh, Tom is singing, and Paul is dancing. Tom is tall, but Paul is short. Kemudian ketentuan yang kedua bahwa konektor for and nor but or yet so itu tidak boleh diletakkan di awal ya. Nggak boleh letakkan di awal. Nah ini contoh yang salah. Or Paul will do it. Tom must write the letter. And Paul is dancing. Tom is singing. Nah itu contoh yang salah. Kemudian di lesson yang ketujuh kemarin kita mempelajari use parallel structure. Gunakanlah struktur yang paralel dengan bentuk coordinate conjunction. Coordinate conjunction tadi apa? For and nor but or yet so. Nah, untuk for nor yet so itu hanya bisa menghubungkan klausa subject verb dengan subject verb. Nah, itulah nanti perbedaan yet sama but ya. Kalau but itu bisa menghubungkan subjek dengan subjek saja. Tapi kalau yet meskipun maknanya sama but sama yet ya. Nah, kalau yet itu hanya bisa menghubungkan klausa subject verb dengan subject verb itu. Nah, untuk nor ini nanti diikuti pola inversi. Oke, inversi itu susunan balik yang sebelumnya subject verb menjadi verb dulu baru subjek. Tuh. Oke, untuk and but sama or. Nah, and but sama or ini bisa menghubungkan semuanya. Bisa menghubungkan word, bisa menghubungkan phrase, juga bisa menghubungkan klausa. Kalau word juga harus setara ya. Kata benda dengan kata benda, adjektif dengan adjektif, adverb dengan adverb, preposisi dengan preposisi ya. Phrase. Nah, oke, kemudian klausa, subject verb dengan subject verb. Noun clause dan noun clause, adverbial clause dengan adverbial clause. Nah, itu. Tuh ya. Kemudian, nah ini bentuk parallel structure with coordinate conjunction. Same structure, for and nor but or yet so, same structure. Struktur yang sama. Gitu. Kalau menghubungkan lebih dari dua, nanti harus ada komanya. Same structure, same structure, for and nor but or yet so, same structure. Struktur yang sama. Kemudian di lesson yang ke-8. Nah, di lesson yang ke-8 kemarin kita mempelajari use parallel structure with paired conjunction. Gunakanlah struktur yang paralel dengan bentuk paired conjunction. Paired conjunction itu conjunction yang berpasangan. Gitu. Conjunction yang berpasangan. Nah, pasangannya apa saja? Both itu pasangannya dengan and. Either pasangannya dengan or. Neither pasangannya dengan nor. Not only pasangannya dengan but also. Dan paired conjunction ini, conjunction yang berpasangan ini harus menghubungkan hal yang setara. Kalau setelah both, either, neither, dan not only ini berupa kata benda, maka setelah and, or, nor, but also juga harus berupa kata benda. Intinya harus setara. Adjektif dengan adjektif, adverb dengan adverb, klausa dengan klausa, prepositional phrase dengan prepositional phrase gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di lesson yang ke-9, nah terakhir kemarin di lesson yang ke-9 ya, mempelajari adverbial clause. Oke, bentuk adverb clause ya. Adverb clause itu subclause yang difungsikan sebagai adverb. Intinya klausa yang difungsikan sebagai adverb gitu ya. Oke, polanya seperti ini nanti. Subject, verb, connector, subject, verb. Nah, konektornya ini nanti boleh letakkan di depan. Konektor, subject, verb, subject, verb. Itu. Oke, konektor itu maksudnya conjunction ya. Tuh polanya. Nah, untuk konektor dari adverbial clause itu apa saja? Ada time, cause, condition, contrast, manner, place ya.
Untuk time ada after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Kalau cause ada as, because, in as much as, know that, since. Kalau condition ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Untuk kontras ada although, even though, talk, while, whereas. Untuk manner, as, in that. Place, where, wherever. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-10. Nah, di lesson yang ke-10 ini yaitu peringkasan dari adverbial clause ya. Peringkasan dari adverbial clause. Nah, setelah kita mempelajari lesson yang ke-9 tadi, kan udah paham ya, di lesson yang ke-9 berupa adverbial clause. Nah, ternyata adverbial clause itu boleh diringkas. Oke, boleh diringkas. Reduce adverbial clause. Adverb clauses can also appear in reduced form. In the reduced form, the adverb connector remains. Jadi adverb konektornya, intinya konektornya atau conjunctionnya itu remain, tetap. But the subject and the verb are omit. Namun untuk subjek dan verbnya nanti boleh di-omit, boleh dibuang gitu. Boleh dihilangin. Contoh, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, ini bentuk adverbial clause ya. Konektor, subject, verb gitu kan ya. Ada komanya, kan benar ya. Nah, ini boleh diringkas ketika subjek bertemu dengan be, he is ya. Ini boleh dibuang. Menjadi although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, syarat peringkasan ini, harus di mana subjeknya, subjek klausa pertama ya. Subjek klausa pertama itu harus sama. Itu harus sama dengan subjek klausa yang kedua. Ya. Jadi subjek klausa pertama harus sama dengan subjek klausa yang kedua. Tuh. Nah, ini he sama the speaker kan sama ya. Speaker he itu maksudnya merujuk ke the speaker gitu. Jadi harus sama. Tuh. Berarti nanti kalau subjeknya tidak sama antara klausa pertama dan klausa kedua, itu tidak boleh diringkas ya. So, mama nih the speakers ini saya ganti she gitu ya. Nah, berarti itu nggak boleh diringkas ya. Harus sama. Tuh. Kemudian syaratnya tadi apa? Subjek yang bertemu dengan verb be, maka subjek dan be-nya boleh dibuang. Nah, itu. Nah, ketika verbnya nanti bukan berupa be, bagaimana? Apakah tetap boleh diringkas? Nah, kita cek ya. Nah, ini contoh lagi. When you are ready, you can begin your speech. You are-nya dibuang ya. Karena subjek klausa pertama dan subjek klausa keduanya sama. Nah, ketika verbnya ini nanti bukan berupa be, maka tetap boleh diringkas ya. If there is no be verb in adverb clause ya, it is still possible to have a reduced form. When there is no be verb in the adverb clause, the subject is omit. Jadi subjeknya tetap dibuang dan main verbnya dan verbnya yang bukan berupa be ya, nanti kita rubah menjadi the ing form bentuk verb ing. Tuh. Contoh, although he feel rather sick, the speaker will take part in the seminar. Oke, pertama syarat subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua harus sama ya. Ya. He sama the speaker. Kemudian he-nya subjeknya dibuang, feel-nya karena ini bukan berupa be ya, maka kita rubah menjadi verb ing, menjadi feeling gitu. Although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Oke, contoh lagi. When you give your speech, you should speak loudly and distinctly. You dengan you, setara kan ya. You-nya dibuang, give-nya kita rubah menjadi verb ing. Menjadi when giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Gitu ya. Itu cara meringkasannya. Jadi pertama, lihat dulu ya. Subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua itu harus sama. Kedua, subjek dan be boleh dibuang. Subjek dan be boleh dihilangin. Nah, ketika verbnya bukan berupa be, maka kita rubah subjeknya hilang, verbnya kita rubah menjadi verb ing. Tuh. Nah, sekarang di sini ada contoh nih Bapak Ibu ya. Example when bla bla bla, you are free to leave. Nah, ini kira-kira jawabannya yang tepat apa? The finished report, finish with the report, atau is the report finished?
Oke. Nah, kita cek ya. Nah, tadi kan kalau ketentuan di lesson yang ke-9, setelah when ini kan harusnya bertemu dengan subjek verb ya. You-nya subjek, are-nya verb kan gitu. Cuman kita lihat A, B, C, D ini nggak ada subjek verb ya. Oke, nggak ada subjek verb. Berarti kalau nggak ada subjek verb, berarti ini jawaban di sini yaitu jawaban yang sudah diringkas. Nah, tadi syaratnya apa? Subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua harus sama kan? Ini kan you ya, berarti di sini you juga. Oke. Kemudian kemudian subjek dan be dibuang ya kan ya? Oke. Kalau verbnya bukan berupa be, maka dirubah menjadi verb ing. Nah, kita cek A, B, C, D ada nggak verb ing? Nggak ada. Berarti yang hilang adalah subjek dan be. Berarti you dengan are juga. Oke, baru kita cocokkan. When you are the finished report. Ketika kamu laporan selesai. Nggak cocok ya? Oke, ketika kamu laporan nggak? Kemudian ketika selesai, kamu selesai dengan laporannya. Nah ini yang cocok ya, B. Kalau C, when you are the report, nggak cocok. Kalau D, double verb ya. Oke, nggak cocok. Oke, jawaban tepat adalah finish with the report. Aslinya kalau kita tampakkan subjek verbnya, berarti when you are finished with the report. Nah itu. Oke, bisa dipahami ya. Ini yang ini ya memang agak sedikit lebih sulit gitu ya. Di lesson yang ke-10 ini. Oke, next. Nah, berikutnya. Nah, ketentuan berikutnya. Ternyata nggak hanya selesai di aturan ini saja ya. Oke, di aturan sini saja. Masih ada aturan lagi. It should be noted that no all adverb. Jadi tidak semua adverb clauses can appear in the this form. And a number of adverb clauses can only be reduced if the verb is the passive form. Nah, tadi kan syaratnya subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua harus sama ya. Yang kedua kalau subjeknya bertemu dengan be, maka subjek be-nya itulah yang dibuang. Kalau subjeknya tidak bertemu dengan be, yang ketiga ya, maka verb-nya kita rubah menjadi verb ing. Jadi konektor langsung bertemu dengan verb ing. Nah, syarat yang ketiga, syarat yang keempat, syarat yang keempat ditambah lagi. Syarat yang keempat, nah, tiga syarat itu belum terpenuhi jika kita tidak melihat jika kita harus melihat kalimat tersebut aktif atau pasif. Oke, jadi dilihat lagi aktif atau pasif tergantung konektornya. Contoh nih ya. Once you submit your thesis you will graduate. Tadi kan gitu ya. Nah, ini tidak bisa diringkas. Kenapa? Oke, padahal subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua kan udah sama nih. Harusnya kalau ikuti aturan tadi kan you-nya dibuang, submit-nya kita rubah menjadi verb ing gitu kan ya. Once submitting your thesis you will graduate kan gitu. Kalau ikuti aturan yang sebelumnya. Oke, ternyata ini tidak bisa diringkas. Kenapa? Dia berupa kalimat aktif. Oh, ternyata ketika konektornya once, maka tidak bisa diringkas dalam kalimat aktif. Bisanya hanya diringkas dalam kalimat pasif. Contoh, once it is submitted your thesis you will be reviewed. It sama thesis ya. Is, nah. Oke, it-nya dibuang, is-nya dibuang. Menjadi once submitted your thesis you will that thesis you will be reviewed. Nah, itu. Jadi dilihat lagi kalimat tersebut aktif atau pasif. Nah, untuk menentukan, nah di sini sudah ada di tabelnya ya. Oke. Reduce adverb clause. Oke, jadi adverb konektornya nanti remain ya, tetap. Kemudian subjek dan be dibuang ya. Kemudian kalau verbnya bukan berupa be, maka cukup subjeknya yang dibuang, verbnya kita rubah menjadi verb ing. Nah, kemudian peringkasan dalam kalimat aktif untuk konektor time apa saja? Ada after, before, since, while, then, when ya. Oke, kalau aktif berarti kan subjeknya dibuang, verbnya kita rubah menjadi verb ing gitu ya. Dalam artian berarti konektornya nanti langsung bertemu dengan verb ing gitu. Kalau aktif kan bertemu dengan verb ing. After studying, nah itu. Before studying, since, while, when studying gitu. Kalau peringkasan dalam kalimat pasif berarti subjek dan be yang hilang ya. Subjek dan be yang hilang tinggal verb 3-nya. Berarti once, until, when, whenever bertemu dengan verb 3. Oke, once studied, until studied, when, whenever studied gitu.
Nah, untuk condition if unless whether. Nah, if unless whether ini bisa diringkas dalam kalimat aktif dan pasif. Bisa aktif, bisa apa? Pasif. Jadi melihat konteksnya nanti. Nah, ini kalau ini nanti di condition harus melihat maknanya ya. Oke, aktif atau pasif. Kontras juga begitu. Dilihat dari maknanya. Please. Nah, please itu hanya bisa dalam kalimat apa? Pasif. Where, wherever nanti bertemu dengan verb 3 ya. As berarti manner hanya bisa diringkas dalam kalimat apa? Pasif. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk exercise 10. Oke. Number one, if not completely satisfied, you can return the product to manufacturers. Nah, correct or incorrect nih kira-kira? If. Nah, tadi if itu bisa aktif bisa pasif. Nah, ya. Dicek lagi berarti maknanya. Oke, if not completely satisfied. Nah, karena ini subjek verbnya nggak ada, berarti yang dikira-kirakan subjek klausa yang kedua ya. If you gitu ya. Oke, if you. Oke, berarti if you are. Nah, itu ya. If you are not completely satisfied. Oke, jika kamu sepenuhnya tidak puas, you can return kamu bisa mengembalikan produk tersebut ke pabriknya. Oke, berarti kok correct. Good. Next number two, soal yang kedua. Oke, number two nih. Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Nah, ini correct or incorrect nih? Oke, yang kedua apa nih Bapak Ibu? Correct or incorrect? Kita cek nih. Steve, subjek ya. Has had, verb ya. Since, konektor. Nah, since tadi bis aktif atau pasif tadi? Kita lihat since. Since aktif ya. Oke, since aktif. Oke. Since. Berarti since itu kalau diringkas since bertemu dengan verb ing sedangkan left verb 3 harusnya since living ya. Since living itu. Kalau kita tampakkan subjek verbnya setelah since kan gini. Since setelah since ya, berarti Steve atau he ya. Oke, he left. Aslinya gini. Kalau kita tampakkan dalam bentuk adverbial clause ya. Since he left. He-nya dibuang ya. Left-nya kita rubah menjadi verb ing. Oke, since living. Oke, since living home gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang silahkan kerjakan number 3 to number 10. Soal 3 sampai 10. Oke, nah ini silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Oke, number three. Oke, soal yang ketiga nih. The ointment can be applied where needed. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih, Bapak Ibu? Correct or incorrect? Oke, number three. Answer is correct ya. Kita cek di ointmentnya subject can be applied verb where. Nah, where itu hanya bisa diringkas dalam kalimat pasif ya. Iya, benar. Needed verb 3. Berarti kalau kita tampakkan subjek verbnya where berarti it ya. It berarti kembalinya ke the ointment obat ya. It is gitu ya. Oke. It-nya dibuang, is-nya dibuang. Tinggal needed-nya gitu kan. Oke, correct. Next, number four. Tom began to look for a job after completing his master's degree in engineering. Nah, correct or incorrect? Oke, number four. Oke, kita cek ya. Tom subject. Oke, begin verb. After. Nah, after oke, aktif ya. Completing berarti benar. Kalau kita tampakkan subjeknya berarti after Tom atau he ya. Completed aslinya kan gini. Aslinya gini ya. Nah, Tomnya dibuang, completednya kita rubah menjadi verb ing kan itu. Ya, correct. Next, number five, although. Okay, not selecting for the team, he attends all of the game as a fan. Nah, ini kira-kira jawaban yang cocok apa? Correct or incorrect? Oke. Okay. Although. Nah, tadi kan although bisa aktif, bisa pasif ya. Bisa aktif, bisa pasif. Nah, untuk menentukan aktif dan pasif berarti melihat konteksnya. Oke, melihat maknanya. Although although not selecting for the team, he attends all the game as a fan. Berarti yang dikira-kirakan ini adalah he. Oke. Kalau ini he not selected, berarti he is not selected. Meskipun dia tidak memilih untuk tim, tidak terpilih, seharusnya tidak terpilih ya, harusnya selected. Itu. Kalau ditambahkan berarti although he is ya, he is not selected. Gitu. He-nya dibuang, is-nya dibuang, tinggal selected saja. Incorrect ya. Nah, lanjut. Number six. When. Nah, when itu bisa aktif, bisa pasif ya. When purchased at this store, the buyer get a guarantee on all items. Number six ini apa nih? Correct or incorrect? Tinggal lihat maknanya aja ya. Buyer. Buyer itu membeli atau dibeli? Oke, harusnya membeli. Namanya pembeli berarti membeli ya. Maka kalau purchased kan artinya dibeli ya. Harusnya membeli. Incorrect, harusnya purchasing gitu ya. Kalau kita tampakkan subjek verbnya berarti when the buyer atau he atau she ya. Purchase. He-nya dibuang, purchase-nya kita rubah menjadi verb. Kan gitu asli. Bisa lah ya. Udah kok. Oke, number seven. The medicine is not effective unless taken as directed. Nah, ini correct or incorrect? Unless bisa aktif, bisa pasif ya. Beneran ya? Karena di sini medicine berarti taken, oke, diambil ya. Obat diambil, berarti benar ya. Correct. Kalau kita tampakkan subjek verbnya berarti unless medicine it ya. Atau medicine aja juga boleh. It is. Nah, it is taken. It-nya dibuang, is-nya dibuang ya. Tinggal taken. Lanjut. Number 8. Oke, number 8. You should negotiate. Oke, a lot before buy a new car. Nah, correct or incorrect nih number 8? Incorrect ya, karena before seharusnya bertemu dengan verb ing ya. Nah, ini bertemu dengan verb satu saja, tidak bertemu dengan verb ing, tidak bertemu dengan verb 3. Ya udah salah di situ ya. Oke, incorrect harus. Kalau kita tampakkan subjek verbnya berarti before you ya.
You buy gitu ya. You buy gitu. You-nya dibuang, buy-nya kita rubah menjadi verb buying gitu ya. Number nine, once purchase switch cannot be returned. Nah ini, correct or incorrect? Once. Nah tadi sudah ada di contoh ya. Once itu hanya bisa diringkas dalam kalimat pasif, correct ya. Kalau kita tampakkan subjek verbnya berarti it. Oke, they ya berarti ya. They purchase ya. They-nya dibuang. Bukan nih. They are, sorry. They are. Kemudian number 10, Tok located near the coast. The town does not get much of an ocean breeze. Correct or incorrect nih kira-kira? Fog itu bisa aktif, bisa pasif ya. Nah, kita lihat subjeknya town, kota. Kota itu ya memang terletak. Kalau locating artinya meletakkan ya. Kalau located terletak. Oke, korek ya. Kalau kita tampakkan subjeknya berarti it ya. It-nya ke town ya. It is located. Oke. It-nya dibuang, is-nya dibuang, tinggal located-nya. Nah, gitu. Oke, any question? Oke, clear ya. Lanjut. Nah, ini udah selesai di lesson yang ke-10. Nah, setelahnya nih di sini ada proses Bapak Ibu ya. Oke, dari soal 1 sampai 40. Nah, untuk soal 1 sampai 15, nah ini kita diminta untuk memilih choose the correct letter A, B, or C ya. A, B, or C, D, sorry. A, B, C, or D, sorry ya. Kemudian di soal 16 sampai 40 kita diminta untuk memilih nih. Memilih A, B, C, D mana yang tidak benar. Oke. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu nih buka ini ya, tentunya buka modulnya ini ya di halaman berapa nih? Halaman 25. Oke, nah sekarang silahkan dikerjakan. Dikerjakan terlebih dahulu soal 1 sampai 40. Oke, silahkan dikerjakan soal 1 sampai 40. Saya berikan waktu 25 menit untuk mengerjakan soal 1 sampai 40. Oke, silahkan dikerjakan ya.
Oke, kita bahas ya, Bapak Ibu. Kita bahas bareng-bareng aja. Oke, number one, the president of the US appoint, the cabinet member, bla bla bla, appointment are subject to Senate approval. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah C, atau D, atau B, atau A. Oke, ya jawabnya C. Kita cek ya. The president kan subjek ya. Of preposisi di US ini object of preposisinya ya, tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Appoint verb ya, koma appointmentnya subjek, are-nya verb. Ya, yang dibutuhkan adalah bentuk konektor. Jawaban tepat adalah D. Ya, jawaban tepat adalah D. Lesson yang keenam ya, coordinate conjunction. Oke, atau coordinate connector. Di mana ketika menghubungkan klausa, maka sebelum konektor harus ada koma, ya, harus ada koma, ya. Kalau jawabannya C itu tanpa koma. Kalau tanpa koma baru jawabannya baru C ya, because there. Nah, kalau yang C tadi kan adverbial clause ya, lesson 9 tadi ya. Subject verb connector subject verb tanpa koma. Kalau coordinate conjunction for and nor but or yet so subject verb koma connector subject verb kan gitu ya. Oh, sehingga jawaban tepat adalah D. Next, number two, the three basic chords, okay, in bla bla bla, the tonic, the dominant, and the subdominant. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Correct or okay, A, B, C, or D, sorry. Oke, kita cek ya. Ya, jawabannya pada C. Oke, kita cek. The three basic chord subjek ya. Nah, ini chord subjeknya jamak. Nah, kita tentukan dulu. Tandai subjeknya berupa ya jamak. In. In itu preposisi. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah object of preposisi. Nah, setelah itu kita cek apakah ada kata kerja. Oh, ternyata belum ya. Belum ada kata kerjanya. Berarti object of preposisi dan verb. Verbnya harusnya berupa jamak ya, karena subjeknya aja jamak. Ya, jawaban tepat adalah C. Jadi functional harmony ini sebagai object of preposisi dari in ya, are verb dari the three basic chords. Okay, next number three. Okay, the prisoner were prevented from the speaking to reporter because bla 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 titik. Nah, jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Soal nomor 3. Ya, oke, kita cek ya. Karena di sini because ya, berarti setelahnya harusnya bertemu dengan subjek dan verb ya. Oke. Kalau jawabannya bagaimana not wanting berupa kata kerja? Nggak cocok ya, nggak boleh. Kalau B bagaimana the story-nya subjek, in-nya preposisi, the paper object of preposisi, the superintendent subjek lagi, double subjek, nggak boleh. Kalau C nggak ada verbnya. Kalau D bagaimana the superintendent-nya subjek, did not want-nya verb, the story-nya object. Oke, benar ya. Jawaban tepat adalah D. Oke, good. Lanjut. Number 4. Soal yang keempat. Without the proper card installed inside the computer, blah blah blah, impossible to run a graphical program. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, C, C. Nah, kita cek ya. Without. Without itu preposisi ya. The proper card objeknya, install adjective, inside preposisi, the computer objeknya. Koma, berarti belum ada subject verb. Maka yang dibutuhkan adalah subjek dan verb. Ya, it is good. Next, number 5. Soal yang kelima nih. Oke. Like Thomas Burger fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where bla 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 of important event took place. Oke, A, B, C, or D jawabannya. Soal nomor 5.
Oke, ada jawabnya B. Ada jawabnya C. C. Oke, kita cek ya. Like itu kan preposisi ya. Thomas Burger, functional karakter Little Big Man, ini objeknya. Objek of preposisinya lumayan panjang. Lauderdale-nya subjek, manage-nya verb. Where itu konektor ya. Oke, berarti setelah konektor butuh subjek. Of-nya preposisi, important object of preposisi, took place. Took, ini kata kerja ya. Took kan kata kerja. Take, took, taken. Berarti yang dibutuhkan hanya subjek. Ya, jawaban tepat adalah C. An extraordinary number ini berupa subjek. Oke, kenapa enggak A? Kalau A nanti double subjek karena sudah ada double verb karena sudah ada took ya, double verb. Kalau B double verb juga. Oke. Kalau ini double verb juga. Lanjut. Number 6. Okay, the charter for listenable lottery was coming up for renewal. Koma bla bla bla. Spared no expenses in fight to win renewal. Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa? A, B, C, or D? Ya, kita cek ya. The charternya subjek, for preposisi, Louisiana Lottery-nya objek ya. Objek of preposisi was coming verb, koma. Spared-nya verb. Maka kalau ada koma ini yang dibutuhkan adalah bentuk coordinate conjunction. For, and, nor, but, or, yet. So, ya, see ya. So-nya konektor, the lottery committee-nya subjek, spared-nya verb. Itu good. Number 7. Okay, number 7, bla bla bla, such groundwater from below, some part of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Nah, ini A, B, C, or D kira-kira. Oke, jawaban tepat adalah, nah ini ada koma ya. Such-nya verb. Some part-nya subject, have begun verb ya. Berarti yang dibutuhkan adalah konektor plus subject, have. Oke, plus ini melengkapi dari such ya. Oke, jawaban tepat adalah B. As-nya konektor, pam-nya subjek, have such-nya verb. Gitu. Next, lanjut number 8 ya. Oke, number 8. Oke. Nah, ini apa jawaban tepat nih number 8? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah, kita cek ya. While itu kan konektor ya. Bener kan ya? In-nya preposisi, reality Alpha Centauri objeknya. Is verb, koma. Oke. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah subjek dan verb, yaitu it appear. It-nya subjek, appear verb. Kenapa nggak B? Nah, tadi banyak jawabannya B ya. Oke. Kalau B itu karena di sini udah ada konektornya while gitu. Kalau seumpama di sini nggak ada while-nya, maka jawaban tepat adalah B gitu. Karena ada konektornya, konektor ada dari adverbial clause kan, konektor subject verb, koma, subject verb kan gini polanya. Kalau pola pakai coordinate conjunction kan gini. Subject verb, koma, konektor, subject verb. Nah, masalahnya kan di sini ada while-nya. Sehingga jawaban tepat adalah A, subject verb. It appears. Number 9, case studies are the target of much. Oke. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Number 9. Ya, jawaban tepat adalah dia case study subject are-nya verb, koma, maka yang dibutuhkan adalah coordinate conjunction ya. For, and, nor, but, or, yet. So, ini Y, C ada yet-nya. D ada yet-nya. Berarti A dan B udah pasti salah ya. Use verb. Ya, jawaban tepat adalah D. Yet there are use. D-nya kembali ke studi kasus ya. Digunakan. Kenapa enggak C?
Oke. Use-nya menjadi verb 2 gitu. Berarti studi kasus menggunakan. Harusnya digunakan. Di sini ada kata by-nya ya. Tuh, by agent-nya. Oke, number 10. Oke, bla 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 Hubble telescope, at the Palomar Observatory in Southern California, scientists can photograph object several billion light years away. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Soal nomor 10. Ada yang jawabnya B, ada yang jawabnya A, ya. Oke, kita cek ya. Bla 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 Hubble telescope, at the Palomar Observatory, ini objek of preposisi semua ya, scientistnya subjek can photograph-nya Oke. Maka jawaban tepat adalah B ya, with the Hubble telescope. Nah, kalau jawabannya A, so mama kalau A itu kita anggap sebagai dianggap sebagai subjek ya, yang berupa apositif kemarin ya. The Hubble telescope nggak bisa menjelaskan saintis ilmuwan ya. Saintis, oke, Hubble telescope yang merupakan saintis, nah kan nggak cocok. Tuh. Sehingga jawaban tepat adalah B. With the, gitu. With the. Jadi kalau ada soal seperti ini ya, semua gini, saintis kan subjek ya, subjek verb gitu ya seumpama ya. Seumpama di sini bla 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 ya. Maka pilihannya pertama yaitu konektor subjek verb tentunya ya. Oke, konektor subjek verb. Kalau nggak ada konektor subjek verb, berarti peringkasan ya, konektor bertemu dengan verb ing atau verb 3 gitu biasanya ya. Yang ketiga, kalau itu pun nggak ada, berarti berupa apositif. Oke, berupa apa? Apositif. Dengan syarat apositif itu harus bisa menjelaskan si subjek. Kalau, oke. Kemudian kalau yang keempat, opsi yang keempat berupa preposisi aja gitu. Preposisi yang diikuti oleh objek of preposisi. Ya, jawaban tepat adalah B ya. With the Hubble telescope. Gitu. Next, lanjut number 11. Oke, bla 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 show the relation among neuron. Oke. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D. Oke, jawaban tepat adalah C ya. So, verb ya, the-nya subjek do not preclude-nya verb. Oke, maka yang dibutuhkan di sini adalah konektor plus subjek ya. Oke, all talk-nya konektor, neural theories-nya subjek. Oke, number 12. Oke, bla 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 or references the lender will generally require setting. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah D ya. When connector a home-nya subject is both verb ya. The lender-nya subject will generally require-nya verb. Oke, good. Oke. Oke, number 13. According to the hypothesis in the study. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Number 13. A, B, C, or D? E ya? Atau B?
Atau C atau D? Kita cek ya. According to itu preposisi ya. Hipotesis objeknya. In preposisi study objeknya, koma, monadsnya subjek, pick up verb ya. Migrate ini verb 1. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah object of preposisi the ya. Melengkapi the object of preposisi. Kemudian butuh konektor, butuh subjek juga. Object of preposisi, konektor, dan subjek. Jawaban tepat adalah B. Targetnya berarti object of preposisi dari the ya. Of the itu. Since-nya konektor, monadnya subjek. Masalahnya migrate-nya verb 1. Berarti subjeknya harus berupa jamak. Kenapa nggak C? Kalau C nanti double verb are sama migrate. Kecuali migrate-nya berupa verb 3. Are migrated baru boleh ya. Okay, number 14. The sun gravity severely distorted the path of the comet, blah blah blah, enter its wildly erratic orbit around Jupiter. Nah, ini jawaban tepat apa? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah D ya. The sun gravity-nya subjek, distorted-nya verb, enter verb lagi. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah konektor ya. Plus subjek ya. Once-nya konektor, comet-nya subjek. Oke, lanjut. Number 15. Each object, subjek ya. Kemudian is like verb. Maka yang dibutuhkan di sini adalah verb ing ya. Entering adjektif saja karena sudah ada subjek verb. Each object sama is like ya. Kalau E nanti double verb. Kalau B nggak ada konektornya. Kalau D apalagi double verb ya. Nah itu. Lanjut. Nah sekarang kita masuk bentuk soal. Oke, bentuk soal written expression. Kita diminta untuk menentukan A, B, C, D mana yang tidak benar. Oke, number 16. Nah, ini jawaban tepat adalah E ya. Oke. Karena di sini seharusnya was-nya dibuang. Oke, langsung took surprise. Atau boleh kita tampakkan. Ini lesson yang ke-10 tadi ya. Atau gini. Atau kita tampakkan konektornya. Took she ya. She was surprised. Meskipun dia dikejutkan dengan hasilnya, terkejut dengan hasilnya, she was pleased, dia senang dengan what she had done, apa yang dia sudah lakukan. Number 17. Many companies across. Nah, ini jawaban tepat adalah B ya. Karena many companies kan many kan diikuti oleh benda jamak. Berarti benar ya. Kemudian has itu kan verb dari companies. Companies-nya jamak, has-nya tunggal. Harusnya apa? Have ya. Number 18. What appearing. Nah, ini harusnya what appears. Harusnya berupa noun clause ini. Ini belum kita pelajari ya. Number 19. If a food label indicates. Food labelnya subject indicates. Benar ya? That a food is mostly carbohydrate and nah ini jawaban tepat adalah C. Kenapa? Karena dalam satu klausa, kalimat kalau memiliki lebih dari satu klausa ya, maka pastikan biasanya pada umumnya tensesnya harus selalu sama. Karena di sini past, ini present ya. Nah, harusnya di sini does not ya. Harus berupa present juga. Does not ya. Does not mean maksudnya. Number 20, a need for space law to include commercial has. Subjeknya kan a need, verbnya has ya. Has been recognized. Oke ya, udah benar ya. In as much of. Nah, salahnya di sini. Harusnya in as much as. Next, number 20, the report. Subjek ya. On the nuclear power plant indicate. Ini verbnya. Subjeknya report, verbnya indicate. Berarti reportnya udah benar nih. That, konektor lagi. When, konektor lagi. The plan-nya subjek, had when. Had bertemu dengan verb 2.
nggak cocok ya. Harusnya had gone gitu ya. Lanjut. Number 22. Oke, soal yang ke-22. If itu konektor ya. Ultraviolet radiation subject. Entering verb ing ya, adjektif. Nah, ini koma, berarti belum ada verbnya. Oke, jawaban yang salah adalah E. Harusnya enter. Enter saja. Atau is entering juga boleh. Next, number 23. Among human chromosome, the Y chromosome subject is-nya verb. In that most of the chromosome do not. Nah, nih. Karena subjeknya most of the chromosome ya. Subjeknya tunggal. Harusnya does not. Nah. Number 24. Soal yang ke-24. Us, connector. Is name-nya subject, suggest-nya verb ya. Prairie wetland-nya subject, sampai resort center ya. Focus, ini verbnya jamak. Harusnya focuses. Nah. Oke, number 25, one of the largest and most powerful bird. Oke, one of the largest and most powerful bird prey in the world. Nah, ini jawaban tepat adalah sih. Karena subjeknya Harbi kan tunggal ya, maka verbnya juga harus berupa tunggal. Harusnya berupa has gitu. Lanjut, number 26, since connector ya. The creation-nya subject ya. Were verb. Nggak cocok ya. Subjeknya kan tunggal ya. Harusnya berupa was ya. Be, was. Lanjut. Number 27. When Bill. Kan ini Canadian Geese ya. Angsa Kanada. Harusnya saat membangun, bukan dibangun. Harusnya building di lesson yang ke-10 tadi ya. Saat membangun nest sarang ya. Number 28, fire extinguisher can obtain liquid gas chemical. Nah, ini jawaban tepat adalah di. Nah, ini bentuk paralel di lesson yang ke-7 ya. Yaitu paralel dengan bentuk coordinate conjunction di mana harus menghubungkan hal yang setara and but sama or. Dry chemical kata benda, live fit gas kata benda, watery-nya adjektif nggak cocok. Harusnya water saja. Kalau watery itu artinya berair. Kalau water ya airnya. Gitu. Oke, number 29. Soal yang ke-29. The US Comrades subject consists verb ya. Cocok nih ya. But itu pasangannya dengan and ya. Harusnya and ya, bukan as well as. Both and, neither nor, not only but, also either or. A well-composed very opera achieve. Udah benar ya. Focusing alternative philosophy. Nah ini. And itu konektor. Harusnya philosophical. Karena emotional kan adjektif. Visual adjektif. Aural adjektif. Sedangkan filosofi kan kata benda. Harusnya philosophical. Dia. Number 31. Manufacturersnya subject may use. Modal bertemu dengan verb 1 udah benar. For preserving to color. Nah ini. Or ya. Or itu harus menghubungkan hal yang setara. To fortify. To verb 1. To verb 1. To verb 1. Yang salah di sini B-nya. Harusnya to preserve. Gitu. Lanjut. Number 32. Soal nomor 32. Oke. Kokane Salman begin. Sepertinya benar. Detroitednya verb. Oke. After. Nah, after itu bertemu dengan verb ing. Harusnya spawning ya. Si. Lanjut number 33. Until connector astronomersnya subject recently proved. Proven verb 3 ya. Harusnya terbukti ya. Were recently proven gitu ya. Ya. Number 34, small company subject may take-nya verb. Nah, ini call harusnya adjektif ya. Nanti double verb itu.
Number 35 television subject. Nah, ini di garis bawah ya, apakah benar atau salah? Which has. Nah ini televisionnya yang salah atau has-nya yang salah? Kalau television kan jamak, has-nya tunggal. Has-nya diganti have atau televisionnya dihilangin s-nya. Nah, membuat kita bingung ya. Nah, kita cek lagi ada ya kayak ada bantuannya nggak nih? Oh, ternyata di sini has ya, yang tidak di garis bawah. Berarti verbnya di sini benar karena di sini has ya. Harusnya yang salah adalah A ya, televisionnya tanpa S. Number 36. Oke, Gregal of is dengan ground udah benar, cocok. Nah, ini yang salah adalah C. Karena proses ini kan jamak nih. Ada tambahan es-nya. Sedangkan di sini diawali oleh artikel itu kan digunakan untuk benda tunggal ya. Oke, berarti solusinya e-nya dibuang ya atau diganti artikel the juga boleh. Number 37, the legal system of most countries can be classified as either pasalnya dengan or ya, D ya berarti ya. Tuh, lanjut. Number 38. Soal yang ke-38. One difference between mathematics and language is that mathematics is precise while language is not. Dia. Karena while kan konektor, language-nya subject. Kurang verb. Number 39, your criticism-nya subject should not be less. Sepertinya benar ya. Ini 3 stories juga benar. Nah, ini nor ya. Nor itu diikuti oleh pola inversi. Verb dulu baru subjek. Harusnya should it be gitu ya. Oke, should it be. Should-nya verb, it-nya subjek. Number 40, a baby development subject is influenced by both. Both lawan dengan N, heredity-nya kata benda, environmentally-nya adverb. Harusnya environment kata benda juga. Itu. Oke, dia. Nah, gitu Bapak Ibu. Any question so far? Ada pertanyaan kira-kira mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini? Oke, gimana? Clear dengan pembahasan hari ini? Oke, clear lah ya. Oke, kita ketemu lagi next meeting. Berarti next ini minggu depan lagi ya, Bapak Ibu. Mempelajari lanjutan structure-nya. Oke. Okay, let's close our class in this afternoon. Thank you for joining this class today, everybody. Okay, see you next week. Thank you, Mister. Okay, you're welcome.